Oke, kita mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Saya langsung ke... Bentar, saya save dulu deh. Persiapkan diri kalian dengan baik. Saya screenshot. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Saya mau ini dulu share screen. Kalau saya screen, kamu matiin video nggak apa-apa. Ya, saya share screen ya. Iya, Pak. Ini kita mau belajar hari ini, tapi kita santai aja, nggak usah terlalu buru-buru. Kita akan pelajari ini dulu, lalu lebih spesifiknya tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi lebih pada bagaimana proses kitab suci ini tercipta sih, lebih pada itu aja. Lalu secara garis besar perjanjian lama itu sebelum Yesus lahir, perjanjian baru setelah Yesus lahir. Nah, sebelum Yesus lahir itu ada banyak cerita tuh dari pertama zaman diciptakan. Maksudnya bumi diciptakan sampai sekarang. Lalu dalam perjanjian lama ini ada banyak hal. Ada banyak hal. Itu kayaknya perjanjian lama tuh memang ribet sekali. Ribet sekali, isinya perang lah, apalah, itulah gitu. Penciptaan. Jadi memang sepertinya kayak semacam kitab sejarah sih kalau saya lihat sih. Lalu perjanjian lama itu sekaligus menyiapkan perjanjian baru. Lalu kalau di sini perjanjian lama itu dibagi menjadi 4 kitab kelompok besar, 4 kelompok besar. Yaitu yang pertama Pentateuch, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab kebijaksanaan, dan kitab-kitab kenabian. Jadi ada 4. Tapi kita nggak bahas itu sekarang. Kita bahasnya itu nanti minggu depan aja. Lalu ada 46 kitab perjanjian lama dari yang pertama Kejadian sampai terakhir apa itu. Nah, lalu ada kata kanon, kanon atau canon ini sama, canon. Lalu kalau di Indonesia kanon, canon ya. Nah, itu artinya norma atau aturan. Nah, jadi aturan ini biasanya disebut sebagai kitab kanonik. Kanonik ini dari kata canon tadi. Nah, kanonik ini diakui juga sebagai satu kitab. Lalu, tapi ada sesuatu yang kayak seperti diselip-selipkan gitu kan. Nah, awalnya tuh kitab suci perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi sekedar informasi, bahasa Ibrani itu bahasa yang terlupa, jadi sudah tidak dipakai lagi. Nah, lalu karena orang Israel itu menyebar kemana-mana, lalu akhirnya mereka kehilangan bahasa kitab ini nih. Tapi tetap ada orang yang bisa menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa lain. Nah, lalu kemudian saat itu yang terkenal adalah bahasa Yunani. Saat itu yang mungkin pergolakannya di situ lebih banyak bahasa Yunani. Lalu kemudian dalam perkembangannya, kitab suci orang Yahudi itu dibagi menjadi beberapa kitab yang kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Jadi ada 70 dan 72 ahli kitab. Jadi saya ulang dari awal ya. Jadi kitab suci itu diturunkan secara turun-menurun, tapi tidak ada yang menyatukan lah, yang merapikan gitu. Lalu kemudian kitab itu dirapikan, tapi bahasa kitab itu masih bahasa Ibrani, itu udah nggak dipakai lagi. Lalu itu mulai diterjemahkan oleh
orang-orang yang ahli ke bahasa Yunani. Lalu kemudian terjemahan itu, ini sebelum Masehi nih ya, karena kan kalau Yesus kan dihitungnya 0 Masehi. Itu disebut sebagai Septuagint. Nah, itu artinya 70. 70 ini mengacu kepada 70 atau 72 ahli kitab tadi itu. Lalu kemudian pada tahun ini nih Masehi ini setelah Yesus ya. Ini setelah Yesus nih. Setelah Yesus, Gereja Katolik menetapkan 46 kitab kanon. Kanon ini aturan sebagai kitab Perjanjian Lama. Jadi setelah 400 tahun setelah Yesus lahir baru ditetapkan Perjanjian Lama. Bayangin. 400 tahun setelah Yesus lahir, kitab Perjanjian Lama itu baru dibakukan. Lalu kemudian ada tambahan 7 kitab lagi yang dikenal sebagai Deuterokanonika. Ini kanon kedua. Nah, kanon kedua ini, Deuterokanonika ini cuma ada di agama Katolik. Jadi semacam kayak satu selipan di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu kayak gitu. Jadi memang perjalanan kitabnya ini agak lama. Kayaknya ada perdebatan gitu ya. Perdebatan sehingga itu pada akhirnya ada seperti sekarang. Nah, ini pun masih dibahas lagi nih di dokumen Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua itu 1960-an. Jadi bayangin. Itu setelah beberapa ratus bahkan ribu tahun baru dibahas lagi. Tapi cuma ingin menegaskan aja bahwa Allah itu punya peran dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Intinya sih itu sebenarnya. Nah, lalu kemudian ketika kita bicara tentang kitab-kitab Perjanjian Lama, kita lebih berbicara tentang pertama-tama memang sejarah sih. Sejarah, yang kedua tentang isu tentang Yesus itu. Jadi memang Yesus itu sudah diramalkan 1000 tahun sebelumnya. Ini kayaknya gimana ya? Memang sekali lagi memang ini ada kitab iman sih. Perjanjian Lama itu kitab iman. Kalau kamu sangat ingin tahu tentang Perjanjian Lama, kamu bahkan akan menemukan ada beberapa kalimat yang bertentangan dengan kalimat lain. Kalau kamu sangat mau tahu. Nah, karena itu sebenarnya baik dipahami bahwa kalimat itu secara iman aja. Kalau secara iman kita melihat bahwa segala sesuatu itu sebenarnya bisa diyakini dan bisa diimani. Nah, dari sini sekilas bahwa sebenarnya kitab Perjanjian Lama ini berbicara tentang keseluruhan hidup manusia. Manusia dari awal, kemudian dari manusia itu pernah berdosa, pernah melakukan kesalahan, lalu memperbaiki hubungan dengan Tuhan, melakukan kesalahan lagi, lalu memperbaiki hubungan dengan Tuhan, melakukan kesalahan lagi, dan terus begitu. Perjanjian Lama. Oke. Nah, dari sini sebentar saya coba untuk melihat tentang ini dulu ya. Tentang pembagian kitab ini. Tapi kita cari sumber dari internet aja ya, biar lebih cepat ya. Jadi, pengelompokan kitab suci Perjanjian Lama. Ini saya ketik. Pengelompokan suci Perjanjian Lama ini udah ada.
Nah, ini sebenarnya cukup membantu juga nih kalau kamu di internet. Nah, ini contohnya nih kitab hikmat, kitab puisi. Tapi kita lihat ini aja dulu ya. Oke, nah kalau dilihat dari sini ini lebih jelas sebenarnya, lebih jelas karena ini menceritakan tentang kitab-kitab proses secara lebih utuh sih. Jadi kitab pertama, lima kitab pertama itu adalah disebut Pentateuch tadi ya, atau Torah. Kemudian yang kedua kitab sejarah, dia bercerita tentang penaklukan Kanaan sampai pembuangan Babilonia. Lalu kemudian kitab puisi atau hikmat yang berhubungan dengan kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Lalu kitab nubuat para nabi. Jadi di sini lebih jelas tentang penggambaran bagaimana kitab itu bisa terjadi ya. Nah, ini ada keterangannya juga nih. Oke, coba kita lihat ya. Oh, ketutup ini dia, sorry. Nah, ini Taurat. Taurat itu kan disebut tadi dibilang 5 kitab pertama. 5 kitab pertama, yang pertama Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini 5 kitab pertama. Asalnya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu kayak gini nih. Ini yang kamu lihat nih. Tulisannya kayak gini nih bahasa Ibrani. Jadi bahasa-bahasa seperti huruf-huruf paku gitu. Mungkin nanti perkembangannya menjadi bahasa Arab sekarang sih. Jadi sekali lagi 5 kitab pertama adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini kitab yang tadi. Oke. Ini sama ya. Bentar. Ini kalau nggak diginiin nggak bisa nih. Oh bisa. Oke. Lalu yang kedua tuh kita lihat kitab sejarah. Ini kitab sejarah. Nah, ini adalah daftar kitab sejarahnya. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel ada 2, Samuel 1, 2 Samuel, lalu Raja-Raja juga ada 2, lalu Tawarik ada 2, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Esther, lalu Makabe 1, 2, 3, 4, lalu 3 Ezra. Nah, ini sejarah. Kita lihat lagi sekarang hikmat. Nah, ini hikmat nih. Hikmat itu ada Amsal, ada Ayub, ada kebijaksanaan, ada Kidung Agung, ada Mazmur, ada Pengkhotbah, ada Sirah. Nah, kalau kita lihat di sini, kitab hikmat itu berisi tentang masalah kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Nah, kita coba ambil contoh satu ya, cerita tentang Ayub. Ayub ini adalah orang yang sangat baik. Saking baiknya saling taat kepada Allah, lalu kemudian iblis itu minta izin sama Allah supaya dia ingin mencobai Ayub. Ya, ibaratnya dia datang ke Tuhan gitu. Tuhan, boleh nggak saya mencobai dan mencoba untuk memastikan sebenarnya Ayub itu benar-benar kepadamu atau tidak? Maksudnya, apakah Ayub itu benar-benar orang baik yang beribadat hanya kepada Tuhan atau tidak? Lalu Tuhan memberikan izin. Karena Tuhan memberikan izin, kemudian mulailah iblis itu membuat keluarga Ayub habis, kekayaan Ayub habis, dan Ayub itu menjadi sangat-sangat menderita. Yang kita lihat di Ayub ya. Sangat-sangat menderita. Lalu dia terus dikatakan sebagai
seorang yang sangat menderita, tapi dia tetap percaya kepada Allah. Jadi ada satu titik terakhir gitu, akhirnya Ayub dikatakan lulus lah. Karena dia lulus, akhirnya Allah mengembalikan seluruh kemuliaannya dia. Seperti semula gitu. Lalu Ayub berpesan, pada akhirnya ini nggak ditulis di sini. Berpesan sama Allah bahwa tidak semua manusia sekuat saya. Jadi tolong jangan memberikan cobaan seperti ini lagi, karena tidak semua manusia sekuat saya dan bisa menerima cobaan ini. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya Tuhan setuju dan dia tuh memberi tanda di langit supaya kisah Ayub ini tidak terulang. Sebut aja begitu. Oke, nah ini kenabian. Kita lihat ya. Nah, kitab-kitab kenabian itu banyak. Jadi sepertinya kayak nama-nama nabi lah gitu. Jadi ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar ya, nabi besar itu nabi-nabi yang terkenal. Ada Yesaya, ada Yeremia, ada Ratapan, ada Baruk, Yehezkiel, Daniel, ini nabi-nabi besar. Lalu nabi-nabi kecil ada Yosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, jadi memang terbagi menjadi kitab-kitab seperti ini sih. Terbagi menjadi kayak gitu. Tapi sebenarnya ada banyak yang tidak bisa ditampung. Kalau saya sih yakin kayak gitu. Ada banyak yang tidak bisa ditampung. Nah, ada banyak tidak bisa ditampung dalam arti bahwa itu kan sebenarnya satu cerita ya. Bayangin begini, saya ngajar kamu nih, terus kamu ngajar orang, terus orang yang kamu ajar ngajar lagi, lalu orang yang kamu ajar mengajar lagi, dia mengajar lagi. Pastikan informasi yang dari awal dari saya 100% itu mungkin kamu terima tidak 100%, mungkin 70%. Lalu ketika kamu mengajar, orang yang kamu ajar itu hanya menerima informasi 50%. Nah, jadi turun-turun terus. Nah, karena begitu jadi agak repot. Karena apa? Karena sebenarnya informasinya jadi kurang jelas terus. Itu kayak gitu. Itu gambaran tentang perjanjian lama. Kita kembali dulu ke sini. Jadi sekali lagi kita perjanjian lama itu mengalami perubahan terus, mengalami hal-hal dalam arti perdebatan dan lain-lain, dan seperti sekarang ya. Oke, ini sekalian aja saya buka sekilas ya, perjanjian baru. Ini sekilas aja. Ini perjanjian baru nih. Perjanjian baru ada 4 hal nih. Ada 4 hal perjanjian baru. Kita lihat Injil dulu. Injil nih. Ini gambaran sederhana ya. Injil itu ada 4 kitab yang diakui oleh gereja. Yang pertama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, murid Yesus itu cuma 3 sebenarnya. Matius, Markus, Yohanes. Lalu siapakah Lukas? Siapakah Lukas? Nah, ini kita coba klik ya. Lukas itu simpelnya dia adalah simpatisan. Simpatisan itu orang yang kagum dengan Yesus, lalu dia mengambil cerita-cerita. Dia mengambil cerita-cerita dari Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, lalu digabung menjadi satu kitab. Makanya Lukas itu termasuk jenis-jenis kitab yang lengkap sih sebenarnya.
Nah, ini kita bisa lihat sekilas. Jadi, Lukas ini sepertinya dia ingin menolong pembaca untuk memahami iman Kristen dengan baik secara menyeluruh. Jadi dari versi Yohanes, dari versi Markus, dari versi Matius. Dia secara menyeluruh, dia secara lengkap, dan sumber referensinya lebih banyak karena sekali lagi pengutip ya. Kalau pengutip tuh memang lebih lengkap. Oke, kita lewatin dulu itu sekarang. Nah, Injil Yohanes tuh isi awalnya tuh sebenarnya cuma puisi-puisi aja sih. Jadi dia kayak puisi-puisi lalu kemudian dikasih komentator. Puisi dikasih komentator. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Injil Yohanes. Ini contoh ya, saya kasih contoh. Nah, nih. Nah, puisinya tuh kayak gini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang dijadikan. Nah, ini nih puisi-puisi nih sebenarnya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, ini sampai sini, sampai 5 ini puisi. Lalu kemudian dikasih keterangan. Kamu kan tahu ya bahasa-bahasa puisi dan bahasa-bahasa yang bukan puisi kan. Nah, jadi bahasa-bahasa puisi yang awal-awal ini itu adalah kitab Yohanes yang asli. Kemudian ditambahin keterangan, lalu ada puisi lagi ditambahin keterangan, puisi lagi keterangan. Nah, ini kamu bisa perhatikan bunyi antara 1.12, 1.13, 1.14 itu beda. Ini bahasa puisi ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya. Ini bahasa puisi. Sampai sini, lalu kemudian ini bahasa tambahan nih. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia. Nah, ini kayak gitu. Jadi memang harus dibedakan antara bahasa puisi dan bahasa ini. Jadi kalau itu khusus Yohanes itu. Lalu Yohanes juga yang mengarang kitab Wahyu. Kalau kamu baca bahasanya kitab Wahyu itu lebih apa? Lebih ajaib lagi. Saya nggak tahu apakah kamu pernah baca kitab Wahyu atau enggak. Nah, ini contohnya nih. Wahyu. Wahyu kepada Yohanes. Kau perhatikan nih bahasanya. Nah, ini sebentar ya. Ini saya salah tadi, salah buka. Ini dia. Ini bahasanya nih. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakannya Allah kepadanya supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya apa yang terjadi. Dan oleh malaikat yang diutus ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ini pengantar nih. Pengantar nih. Ini Yohanes. Ini penglihatan Yohanes. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dan pesan dalam kerajaan dalam ketekunan. Jadi bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa yang lalu dia berbicara tentang naga, tentang ular, tentang cahaya, tentang ikat pinggang dari emas. Nah, bahasa-bahasanya Yohanes emang kayak gini memang. Dia tuh seperti kayak melihat sesuatu. Dia itu melihat sesuatu dan dia menggambarkan apa yang dia lihat. Jadi Yohanes itu unik sekali. Nah, itu Yohanes ya. Sorry, ini jadi ketutup. Lalu kita lihat Matius. Bagaimana bahasa Matius? Injil Matius itu juga termasuk sebenarnya
dia tuh punya, jadi yang menarik itu yang banyak orang bahas, terutama kalangan yang suka dengan sejarah yang asli ya, yaitu Injil Matius dan Yohanes, karena isinya tuh luar biasa. Ini isinya nih. Lalu kelahiran, pembaptisan, khotbah di bukit, penyembuhan. Jadi ini dia tuh termasuk isi-isi yang apa, berdasarkan peristiwa Yesus gitu. Dia tuh gitu. Ini yang terkenal, khotbah di bukit, lalu mukjizat, instruksi. Jadi dia runtun. Ininya tuh runtun gitu. Dan dia tuh termasuk katanya menurut para ahli itu, dia tuh adalah penulis yang cukup original bercerita tentang Yesus, tentang Matius itu. Oke, kita nggak terlalu dalam ya, itu cuma pemandangan aja. Lalu ini Injil Markus. Injil Markus itu dia tuh sebenarnya juga sepertinya gini, dia tuh lebih sedikit nih, dia lebih sedikit. Jadi ada sesuatu yang di Injil Markus tidak ada, di Injil Matius ada. Ada sesuatu di Injil Matius tidak ada, di Injil Markus ada. Tapi semuanya ada di Injil Lukas. Sekali lagi karena Lukas itu dia melihat kitab-kitab dan mengulang lagi dan melengkapi. Jadi itu kesannya memang kayak gitu sih. Nah, jadi kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat sejarah ya, Perjanjian Baru. Nah, ini bercerita setelah kitab Injil bercerita tentang setelah Yesus meninggal. Setelah Yesus meninggal kan ada ininya kan, ada cerita-cerita tentang murid-murid Yesus yang pertama, lalu apa yang mereka lakukan. Ini dikenal dengan kisah para rasul. Ini kita lihat. Ini kisah para rasul. Bagaimana kehidupan mereka? Kisah para rasul adalah kisah murid-murid pertama Yesus. Kisah murid-murid pertama Yesus. Sampai pertobatan Saulus menjadi Paulus. Nah, kalau ini, surat ini berbicara tentang apa yang ditulis oleh Paulus. Apa yang ditulis oleh Paulus. Surat-surat Paulus. Dibagi deh, ada surat-surat Paulus dan surat-surat umum. Surat-surat umum ini sebenarnya yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Surat-surat ini sebenarnya kalau Paulus ditulis pada saat dia di penjara. Jadi pada saat dia di penjara, lalu dia memberikan satu penghiburan lah. Dia kirim ke Roma, dia kirim ke Korintus. Ini nama-nama kota ya, nama-nama kota. Dia kirim kayak gitu. Lalu ada surat-surat umum. Surat-surat umum itu ya biasa pesan-pesan kepada murid-muridnya, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas, kayak gitu. Lalu ini Apokalips. Apokalips ini sebenarnya bahasa tentang akhir zaman sebenarnya. Nah, ini makanya bicaranya tentang wahyu, jadi penggambaran. Nah, seperti tadi yang saya bilang, wahyu itu ditulis oleh Yohanes. Jadi pada intinya Perjanjian Baru ini adalah apa yang ditulis oleh murid-murid Yesus dan pengalaman mereka setelah Yesus tidak ada. Nah, jadi kayak gitu. Oke, saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Bentar, saya pindah dulu ya. Saya tutup dulu. Ini saya lagi download. Oke. Nah, ini saya stop screen dulu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Satu,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sampai sini dulu. Nanti setelah istirahat kita sambung lagi ya. Oke ya. Boleh hidupkan videonya dulu sebentar. Saya screenshot lagi soalnya ada Felicia nih. Felicia mana mukanya Felicia? Muka kamu turunin Felicia. Lagi. Monica juga naikin sedikit Monica. Oke, saya print screen ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita istirahat dulu. Nanti setelah istirahat kita sambung lagi ya. Oke, bye-bye. Thank you. Terima kasih, Pak. Ya, bye-bye.